Oke, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini saya akan membuatkan soal tes ya, dimana tes kartu ini sedang berlangsung juga ya di gelombang ke-7 kalau ini sekarang. Oke, di sini saya telah bukan membuat sih, sebenarnya ini adalah hasil dari hasil screenshot dari tes yang telah dijalani ya. Oke, jadi di sini terdiri dari 18 soal, di mana waktu pengerjaannya adalah 25 menit ya maksimalnya. Jadi di sini ada tes motivasi dan kemampuan dasar ya. Jadi soalnya sedikit simple ya, simple saja. Oke, langsung saja ya, kita langsung menuju ke soal pertama, di mana di sini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, kita lihat di sini ada tabel informasi penjualan jeruk Medan pada tahun 2020. Di sini pada bulan Januari terjual ya. Ingat ya, di sini adalah jumlah yang terjual 9.500, 10.000, pada bulan Maret 10.500 dan 12.000 ini dalam bentuk kilo ya. Oke, jadi ditanya adalah simpulan isi tabel tersebut. Nah, di sini jawabannya adalah, karena di sini adalah screenshot ya cuman ya. Jadi di sini adalah jawabannya seingat saya tadi D, di mana dalam sini ya dikatakan bahwa pada bulan April adalah bulan yang jumlah terjual jeruk ininya paling besar ya, sejumlah 12.000 kilogram ya. Jadi gitu ya, nanti lihat saja dari tabel ini ya simpulannya. Kita lihat saja yang jawaban A ini ya. Sejak bulan Januari hingga April jeruk Medan mengalami kenaikan harga. Enggak ya, ini kan enggak masalah dengan harga ya, tetapi di sini menunjukkan jumlah yang terjual ya. Jadi pada bulan Januari sedikit 9.500 kg, cuman Februari 10.000, dan yang paling banyak adalah bulan April sebanyak 12.000 kg. Oke, segitu ya untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian nomor 2. Nah, di sini ada tes hitungan dasar ya. 1 ditambah 6, jawabannya adalah 7. Oke, seperti itu nomor 2. Nomor 3 ya. Nomor 3, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Nah, di sini untuk jawabannya adalah tidak setuju ya. Karena kita ini di sini kan namanya motivasi ya, pasti di sini ada kayak seperti apa ya, jangan pesimis seperti itu ya. Jadi jawabannya harus yang positif. Jadi untuk jawaban yang ini pasti tidak setuju ya, karena kegagalan yang pernah saya alami itu bukan karena saya kurang berbakat. Jadi seperti kita ini pesimis dulu ya sebelum jadi kegagalan itu tuh bukan karena hanya kurang berbakat atau apa ya, harusnya di ini tidak setuju jawabannya. Kemudian next, pertanyaan nomor 4. Seberapa setuju atau tidak setuju ke Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan, namun jarang menyelesaikannya. Saya sering memulai kegiatan, namun jarang menyelesaikan. Nah, di sini kelihatan ya bahwa jawabannya tidak setuju ya, karena kita lihat ketika kita memulai kegiatan harusnya kita itu positifnya kan harus selesaikan ya. Jadi kita itu kayak bersemangat orangnya. Oke, jadi jawabannya sini tidak setuju ya. Oke, next. Kemudian seberapa setuju atau tidak setuju ke Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Nah, di sini apabila kita diberi tanggung jawab nanti oleh bos kita atau atasan kita nanti dengan pekerjaan yang tidak kita senangi, maka tidak mungkin kan kita nggak meneruskan pekerjaan tersebut kan. Jadi otomatis kita harus tidak suka maupun suka kita harus kerjakan ya. Jadi sini jawabannya tidak setuju ya, karena pekerjaan itu walaupun kita susah atau sulit kita harus teruskan ya. Oke, next, pertanyaan nomor 6. Seberapa setuju atau tidak setuju ke Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Di sini jelas ya, pasti di sini tidak setuju jawabannya, karena kita harus mencoba hal-hal yang baru ya. Oke, di sini sangat tidak setuju ya saya.
Oke, next. Seberapa setuju atau tidak setuju ke Anda dengan pernyataan saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Nah, di sini jangan ya. Namanya itu kan pasti kita nih ada kayak harus percaya diri ya sebenarnya. Ini jawabannya asal saja ya. Ini kalau saya sih pilih jawaban yang tidak setuju ya. Tidak setuju karena gini. Jadi apabila kita minder dengan diri saat melihat orang lain lebih baik dari kita, maka harusnya kita bukan minder ya. Jadi lebih harus percaya diri. Lebih percaya diri ya untuk bisa melakukan lebih baik dari mereka yang lakukan kan. Itu kan. Jadi jawabannya adalah tidak setuju ya. Tidak setuju. Karena harus percaya diri. Oke, nomor 8. Mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Nah, di sini kalau dilihat-lihat ya jawabannya ialah ini ya. Ini jujur saja sesuai dengan sesuai dengan yang kita saat ini ya. Apa kita ingin meningkatkan keterampilan atau kehilangan pekerjaan gara-gara COVID? Oke. Seperti itu ya. Nomor 9, berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk. Nah, di sini pelatihan online-nya kita balik ke ini ya. Ini balik ke individu masing-masing ya. Kalau menurut saya sih benar yang ini 1-2 jam per hari. Ini kayak kita itu enggak lama dan enggak terlalu cepat yang ngikutin. Jadi jawaban ini mungkin ya bisa lah dikatakan baik ya, karena kalau misalnya kurang dari 30 menit kita kayak kurang minat untuk melakukan pelatihan ya. Kalau lebih juga nggak terlalu ini ya, kayak berlebihan. Oke, nomor 10. Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Oke, ini jelas salah ya, tidak setuju pasti ya, karena menunda-menunda pekerjaan itu hal yang tidak bagus ya. Oke, next. Nomor 11. Nah, di sini ada grafik. Berdasarkan diagram di atas, berapa banyak pengunjung perpustakaan pada hari Selasa? Kita lihat saja langsung di sini hari Selasa. Oke. Dari hari Selasa di sini jumlahnya 40 berarti 40 orang. Oke ya, 40 orang ya. Jawabannya pertanyaan nomor 12. Data penjualan buku selama minggu pertama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Oke. Nah, di sini berdasarkan diagram di atas, jumlah buku yang terjual selama hari Senin dan Selasa. Ini kan hari Senin dan Selasa ya. Jadi Senin dan Selasa kita totalin. Jadi 50 ditambah 20. Hari Senin kan 20. Hari Selasa 50. Jadi 50 tambah 20 sama dengan 70. 70 ya jadi jawabannya. Ini enggak ada pilihannya. Oke. Nomor 13. Seorang pedagang buah membeli satu peti mangga dengan harga 500.000. Mangga tersebut dijual kembali dengan mendapat keuntungan 20%. Berapakah harga jual mangga tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah harga jual ya, sehingga dia mendapatkan keuntungan 20%. Jadi gini, 20% ini kita cari caranya dengan kalikan ini dulu ya. Kalikan dengan 500.000 ini. Oke, dapatlah seharga 100.000 rupiah. Karena ditanya harga jual mangga tersebut, berarti logikanya orang itu menjual seharga 600.000 sehingga mendapatkan untung 100.000 yang kita cari tadi. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 600.000. Kita carain tadi kan 20% ini kita kalikan dengan ini, dapatlah berapa jumlah keuntungan tadi kan. 20% ini yaitu 100.000. Jadi logikanya kalau ditanya harga jual berarti 600.000 ya, biar mendapatkan keuntungan 100.000, karena 600.000 dikurang 500.000 sama dengan 100.000 rupiah. Oke, next. Nomor 14. Budi membeli minuman dingin seharga 5.000 per botol. Minuman tersebut kembali Budi jual di kios miliknya dengan keuntungan 15%. Harga penjualan 100 botol minuman adalah, oke, seperti yang tadi ya. Jadi kita cari dulu keuntungan 15% dari 5.000 per botol ini. Jadi 15% dikali 5.000 per botol ini adalah 750 rupiah. Oke. Ditanya harga penjualan. Harga penjualan 100 botol. 100 botol ini ya. Jadi adalah 750
Oke, gini ya. Jadi 15% tadi kan 750 ini rupiah ya. Nah, jadi kan kalau ditanya harga penjualan 100 botol, kita hitung dulu satu botolnya. Jadi satu botolnya orang itu jual berarti 5.750 rupiah. Karena yang asli ini kan dari agennya 5.000 ya. Kemudian dia jual mendapatkan keuntungan 15% ini, berarti kita tambahkan yang 750 kita tadi kan. Jadi 5.000 ditambah 750 rupiah sama dengan 5.750 kan. Nah, jadi per botolnya dia jual 5.750 ya. Oke. Ditanya harga penjualan 100 botolnya berarti 5.750 kita kalikan dengan 100 botol. Oke, otomatis jawabannya adalah yang ini. 575.000 rupiah. Oke, next. Tanya nomor 15. 4/5 ditambah 1/5 sama dengan, ingat ya kalau penyebutnya sama, nggak usah ditambahin juga yang ini ya. Jadi setiap pecahan pasti jadi ini sama dengan 5/5 yang pembilangnya saja, yang 4 tambah 1 ini ditambahkan. Yang 5 penyebut ini nggak usah ditambahkan, sama ya pasti. Oke, berarti jawabannya adalah yang B ini ya, B. Kemudian next, ini nomor ini. Nah, ini juga ya penyebutnya sama, berarti pembilangnya saja yang kita tambahkan. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5 dan per 2 ini ya, 5/2. Ingat penyebut ini nggak usah ditambahkan, jadi 5/2. Oke, next. Pertanyaan 17. Nah, di sini 4 tambah 6 dikali 5. Ini ingat ya, di sini dahulukan tanda kurung. Jadi 4 tambah 6 10, 10 kali 5 50. Jadi jawabannya D. 10. Oke, next. Nomor ini. Nah, di sini yang agak sedikit ini ya, agak ribet. Jadi di sini caranya adalah kalian bagikan ini terlebih dahulu, sehingga kalau dibagikan 351 dibagi 819 sama dengan menghasilkan 0,42. Yang sama dengan jawaban ini jika dibagikan adalah yang C, 3/7 ya. Ini salah ya. Ini jawabannya adalah yang C, 3/7. Kalau dibagikan sama dengan 0,42 juga. Jadi sama. Oke, sama, jadi 351 bagi 819 sama 0,42 dan 3 bagi 7 sama dengan 0,42. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mungkin itu saja. Jika kalian ini, semoga kalian mendapatkan prakerja ya, kartunya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya di kolom komentar. Oke, terima kasih.